Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Inaita Ofifah dengan NPM 10060611984. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Analisis Pengukuran Tingkat Efisiensi Perusahaan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis atau SFA, studi pada perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Dengan latar belakang, Stochastic Frontier Analysis atau SFA dikembangkan oleh Eigner dan Chu pada tahun 1998. SFA adalah memperluas batas produksi dengan istilah error term dengan dua komponen yang memperhitungkan adanya efisiensi teknis dan hal lain yang memungkinkan adanya kejadian acak dan dapat mempengaruhi produsen individual menurut Rohmah Nasution tahun 2022. Stochastic Frontier merupakan salah satu metode untuk memperkirakan batas produksi atau frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Stochastic Frontier memiliki dua komponen galat, yaitu galat yang berasal dari kesalahan acak dan galat karena faktor-faktor lain yang masih dapat dikendalikan yang disebut galat inefisiensi menurut Hadiah tahun 2013. Metode Stochastic Frontier Analysis ini sangat menarik karena dapat memberikan informasi bagi suatu perusahaan tentang seberapa besar efisiensi dari proses produksi dan teknis yang telah dilakukan. Metode SFA juga sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis suatu perusahaan. Metode penelitian data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan laba rugi dan neraca untuk tahun 2017-2021 yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan masing-masing perusahaan asuransi jiwa mulai tahun 2017 sampai 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 10 perusahaan dari 50 perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di OJK dan 10 perusahaan asuransi jiwa tersebut merupakan perusahaan dengan penyampaian laporan keuangan tercepat dan lengkap. Penelitian ini menggunakan Stochastic Frontier Analysis dengan pendekatan produksi menggunakan variabel outputnya yaitu total profit, sedangkan variabel inputnya yaitu investasi, total aset, dan claim. Metode analisisnya ada analisis ranges data panel. Menurut Rosadi tahun 2012, data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series. Kemudian ada fungsi produksi. Menurut Robert Solow tahun 2009, fungsi produksi didefinisikan sebagai satu bentuk matematis yang menggambarkan hubungan antara input, faktor produksi, dan output dalam suatu ekonomi. Tujuan produksi yaitu untuk memaksimalkan jumlah variabel yang dijelaskan dan dengan jumlah variabel yang menjelaskan. Dengan berikut persamaan dari fungsi produksinya. Kemudian berikut bentuk persamaan fungsi produksi Stochastic Frontier Analysis COP12. Kemudian ada fungsi produksi Stochastic Frontier. Fungsi produksi frontier adalah fungsi yang merepresentasikan teknologi terbaik menurut Hatfield dan Webb tahun 1987. Model yang diusulkannya adalah sebagai berikut. Jika akan mencari nilai efisiensi teknisnya dari Stochastic Frontier Analysis ini adalah sebagai berikut persamaannya. Dengan ketentuan jika nilai hasil TEIT-nya kurang dari 1, maka dikatakan bahwa perusahaan itu tidak efisien secara teknis. Dan jika nilai TEIT-nya itu sama dengan 1, maka perusahaan itu dapat dikatakan efisiensi secara teknis. Kemudian bentuk fungsi Stochastic Frontier dibuat dalam bentuk kelompok data perusahaan yang diusulkan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian hasilnya menurut statistik deskriptif adalah sebagai berikut yang tersaji pada tabel 1.1. Kemudian estimasi Stochastic Frontier Analysisnya yaitu menurut sesuai dengan tabel 1.2 yaitu nilai koefisien gamanya adalah 0,99 hampir mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa defisiensi efisiensi disebabkan oleh keputusan yang tidak efisien. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh inefisiensi teknis yang terkait dengan produksi total profit oleh input perusahaan asuransi jiwa itu sangat tinggi. Kemudian hasil estimasi tadi dapat dituliskan melalui model loan fungsi produksi Stochastic Frontier COP12 yaitu sebagai berikut. Kemudian ada analisis pengukuran tingkat efisiensinya, di mana tabel berikut adalah merupakan nilai efisiensi perusahaan yang telah diolah oleh peneliti, kemudian di ranking. Berikut adalah hasilnya.
Kemudian kesimpulannya adalah dari model fungsi produksi COP12 menunjukkan bahwa variabel input yaitu investasi memiliki koefisien 0,4268 yang menunjukkan bahwa jika investasi mengalami kenaikan 1%, maka total profit akan meningkat senilai 0,42668%. Selanjutnya, pada variabel input total aset memiliki koefisien 0,5409 yang menunjukkan jika total aset naik sebesar 1%, maka total profit akan naik senilai 0,5409%. Pada variabel klaim memiliki koefisien 0,1073 yang menunjukkan jika klaim naik sebesar 1%, maka total profit akan naik senilai 0,1073% dan terbukti bahwa investasi dan total aset adalah sangat signifikan dalam menentukan tingkat efisiensi. Kemudian yang kedua adalah nilai tingkat efisiensi fungsi produksi secara keseluruhan paling tinggi didapatkan oleh perusahaan dengan kode P09 yaitu PT Swiss Financial pada tahun 2019 dengan nilai efisiensinya 0,996, sedangkan untuk nilai efisiensi terendah didapatkan oleh PT Swiss Financial pada tahun 2020 dengan nilai efisiensinya itu 0,0845. Baik, sekian penjelasan persentase dari penelitian artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.